Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurtanio Janur Hasyam dari 104 absen 22. Di sini saya akan membahas materi bab 7, yakni hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Untuk yang pertama adalah hakikat kepada Allah, yaitu khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiringnya meningkatnya pengetahuan tentang Robnya. Al-khauf artinya rasa takut, sedih, dan gelisah ketika terjadi suatu yang tidak disenangi. Al-husnu adalah rasa sedih dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan musibah. Ar-rohbu merupakan padanan kata sinonim dari kata al-khaufu, sedangkan al-khasyatu adalah rasa takut yang diiringi dengan penganggungan atas sesuatu yang ditakuti tersebut. Lalu, sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah. Apabila hati seseorang ada penyakit merasa aman dari azab Allah, maka obatnya adalah khauf. Sedangkan apabila hati seseorang ada penyakit merasa putus asa, maka obatnya adalah raja. Jika sifat khauf dan raja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain, sebab semua keputusan ada di tangan Allah. Lalu yang kedua ada hakikat berharap kepada Allah, yakni raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Sifat raja harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari sifat raja, harus dibarengi dengan amal-amal saleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah dikategorikan sebagai orang sesat. Menurut Abu Ali Rauzabari, antara khauf dan raja ibarat dua sayap burung. Jika kedua sayap tersebut sama, maka burung tersebut akan mampu terbang secara sempurna. Dan menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Lalu yang terakhir adalah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah. Setelah melakukan usaha sekuat tenaga, seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah secara mutlak, akan tetapi harus didahului dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan tumbuh keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Dan ada manfaat tawakal, yakni tercukupinya semua keperluan. 2.
mudah untuk bangkit dari keterpurukan. 3. Tidak bisa dikuasai oleh setan. Dan yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Dan yang terakhir atau yang kelima, menghargai hasil usaha yang kita usahakan. Sementara itu saja materi dari bab ketujuh, yakni hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.